kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengantarkan kursus dalam konteks fraud di JKN dan bagaimana pencegahannya di rumah sakit. Ya. Oke, nah ini sudah ada 3 file yang saya kirim dan nanti bisa dilihat di web. Yang pertama mengenai pengantar, kemudian yang kedua kita membahas bagaimana usulan untuk sistem pencegahan fraud di Indonesia, dan yang terakhir adalah bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan di rumah sakit masing-masing. Ya, jadi kita mencoba untuk apa yang kita sebut sebagai semacam usaha untuk memperbaiki situasi yang dalam kondisi awal JKN ini, kita melihat bahwa ada kekurangan yang sangat besar, yaitu bagaimana sistem pencegahan dan mungkin juga penindakan tentang fraud. Ya. Oke, silakan sekarang bisa dilihat pada materi yang saya klik di sini. Nah ini kalau kita lihat di isinya itu ada 3 bagian ya yang kita coba selesaikan dalam waktu 1 jam ya. Tapi kalau tidak cukup ya nanti hanya sedikit diskusi yang bisa lakukan ya. Jadi yang pertama, pengantarnya, mengapa terjadi fraud dan potensi fraud di Indonesia. Kemudian bagian kedua adalah usulan sistem pencegahan dan penindakan fraud di Indonesia. Dan yang ketiga, nah ini yang sangat terkait dengan tujuan kursus ini atau pengembangan selama 3 bulan ini, bisakah di setiap rumah sakit itu ada semacam tim pencegahan fraud. Nah, ini yang nanti kita akan diskusikan mungkin sampai minggu depan ya, selama 2 minggu ini. Nah, mengenai jadwal detail dari kursus sudah bisa dilihat di web yang ada. Ya. Dan kita masuk yang bagian pertama, mengapa terjadi fraud dan potensi fraud di Indonesia. Jadi kalau kita lihat potensinya, karena ada perubahan pembiayaan, sistem pembiayaan, dan juga pada mekanisme pembayaran yang berbasis dari klaim nih. Nah, kemudian juga sifat dasar manusia yang ingin dapat lebih dari yang kurang ya. Dan dalam sistem yang menggunakan mekanisme klaim selalu ada potensi fraud. Ya. Nah inilah, kalau kita lihat perubahannya sistem pembiayaan kita, yang kuning itu adalah sumber dana kesehatan yang sekarang semakin berubah, mengarah pada pendapatan dari asuransi kesehatan dan jaminan, bukan dana langsung dari masyarakat. Nah, ini kemudian dari perubahan sumber dana kesehatan, ya, di mana ada peningkatan sumber dana kesehatan, terutama tadi yang dikotakin merah ini menunjukkan ada perubahan sumber dana kesehatan yang cukup menarik ya. Dulu banyak dana dari masyarakat langsung, sekarang banyak masuk ke yang sifatnya dana APBN dan dana jaminan. Kemudian tempat dana itu ada di APBN yang dibagi ke Kemenkes, dan lain Pemda, dan juga PBI masuk ke BPJS. Jadi BPJS sekarang pegang dana yang cukup besar, dari BPI sekitar 19 triliun, 18,5 triliun, dan juga yang lainnya, sehingga total sekarang dana BPJS itu lebih dibanding Kemenkes, itu sekitar 38,5 triliun. Ya. Nah, kemudian perubahan pembayaran rumah sakit ini yang menarik, bahwa rumah sakit sekarang dibayar melalui mekanisme klaim, sebenarnya pelayanan primer dengan kapitasi. Ya. Oke, nah, potensi fraud itu muncul karena tadi ada penagihan yang berbasis klaim yang ada berbagai kode, dan juga kode ini salah satunya ya dapat dimanipulasi sehingga menguntungkan rumah sakit. Ya. Namun tidak hanya masalah kode, tapi juga ada banyak hal yang masuk ke fraud. Ya. Nah, dari sinilah kita melihat pembayaran yang sudah dari APBN atau APBD ke rumah sakit, dulunya dari masalah ke rumah sakit, dan sekarang dari BPJS ke rumah sakit, lalu klaim. Nah, ini yang membuat penyimpangan atau hal yang tidak diinginkan dalam pembayaran. Dari korupsi, ya, itu yang model dulu, ya, maka pembelian misalnya. Kemudian dokter rumah sakit melakukan supply and demand pada situasi fee for service. Nah, kemudian dalam situasi klaim itu adalah adanya fraud dalam sistem jaminan. Jadi di setiap pembayaran itu selalu ada potensi yang tidak diinginkan. Ya. Nah, inilah yang terjadi, potensi fraud muncul pada saat pelayanan rujukan berubah banyak dengan berbasis pada klaim. Nah, sekarang kita masuk pada potensi fraud yang nanti bisa kita diskusikan sudah ada atau tidak di rumah sakit masing-masing. Ya.
Jadi fraud ini bisa dilihat, mungkin sering dibaca ya, ada suatu kriminal kerah putih yang canggih ini. Dan ini menjadi satu faktor yang mendorong meningkatnya pembiayaan kesehatan di Amerika Serikat secara tidak efisien. Nah, di Indonesia, dalam sistem Jamkesmas sudah ada fraud, walaupun belum begitu besar, jadi sudah dideteksi adanya fraud. Nah, definisinya, ini adalah suatu kesengajaan ya, jadi ada intention, sengaja melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain. Kemudian upaya penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan ini definisinya memang sangat tergantung pada sistem hukum di berbagai negara. Nah, skema fraud-nya itu ada macam-macam, dari mulai fasilitas keperawatan, home healthcare, yang sampai ke kursi roda, macam-macam nih. Tapi yang terkait dengan billing yang sekarang kita bahas banyak, itu juga banyak sekali hal yang disebut fraud, dan ini yang menjadi hal yang perlu kita lihat untuk jadi pedoman. Sebagai gambaran, saat ini Kementerian Kesehatan sedang menyusun pedoman untuk pencegahan fraud. Ya. Nah, sehingga latihan ini atau pengembangan 6 rumah sakit ini bagian penting dari proses untuk sebenarnya kita bisa nggak mengidentifikasi sebenarnya apa yang disebut sebagai fraud di Indonesia ini. Nah, karena itu, pelatihan selama 3 bulan ini paralel dengan apa yang sedang dikembangkan oleh Kemenkes untuk mencermati apa yang disebut sebagai fraud. Karena banyak sekali, nggak cuma coding ya, ada cloning, ada phantom billing, ada inverted bills, ada service unbundling atau fragmentation, rujukan manual sendiri, repeat billing, length of stay yang diperpanjang, type of room change, time in operation room, salah untuk nge-bill-nya, service yang dibatalkan, no medical value, sampai pada unnecessary treatment. Jadi misalnya pasien harusnya tidak dirawat inapkan misalnya. Ini bagian-bagian dari apa yang disebut sebagai fraud dalam konteks penagihannya. Nah, inilah yang kita lihat bahwa di Indonesia itu belum ada apa yang disebut sebagai pedoman fraud ya, atau apa yang disebut sebagai fraud ya. Nah, ini yang menarik. Jadi dalam proses pembayaran klaim tadi itu memang ada waktu 15 hari yang menjadi inti dari berbagai hal yang perlu kita cermati. Jadi BPJS harus membayar dalam waktu 15 hari, dan ini titik kritisnya. Klaim diverifikasi dalam waktu 15 hari. Setelah klaim dibayar, tidak ada proses investigasi untuk meneliti kembali apakah tidak ada penyimpangan. Nah, ini yang perlu kita cermati, ya. Karena catatannya, verifikasi dilakukan oleh personil yang tidak memahami fraud medis selama ini. Dan verifikator tidak terlatih sebagai investigator, ya. Jadi ini ada beda antara verifikator dan investigasi, ya. Nah, ini kalau investigasi itu bisa pasca pembayaran, data dianalisis kembali untuk mencari kemungkinan fraud. Jika ada potensi fraud, dapat diteruskan dengan penyelidikan sampai ke rekam medik, dan ini dapat dilakukan oleh penegak hukum tanpa aduan misalnya. Kalau mereka melihat ada sesuatu yang penting, mereka bisa melakukan penyelidikan. Nah, siapa mereka? Tentunya ini menjadi hal yang menarik nanti pada bagian kedua, apakah polisi, ataukah kejaksaan, ataukah yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Oke, kerugiannya jelas BPJS membayarkan klaim yang lebih besar dari biaya yang seharusnya. Kemudian mutu pelayanan buruk dan catatan 6 pola penyakit dan tindakan menjadi sulit dipercaya. Dan ini merupakan tindakan yang menular, dan rumah sakit yang melakukan tidak terdeteksi dan tidak ditindak bisa menjadi contoh bagi rumah sakit lain untuk melakukannya. Dan tanpa pencegahan dan penindakan, kerugian akan membesar dan terus membesar. Nah, ini yang kita lihat ya. Kita di Januari ini mulai JKN, dan Desember 2014 kita akan setahun. Nah, nanti kita lihat apakah ada peningkatan pembiayaan yang sangat tinggi. Dan mungkin tinggi itu juga terkait dengan tempatnya. Jadi di daerah-daerah seperti NTT yang kurang rumah sakit dan fasilitas yang mungkin akan sangat sedikit naiknya, tapi di Jawa Tengah, di DIY, DKI mungkin meningkat tinggi. Nah, apakah meningkat tinggi ini efisien dan tidak ada fraud, ini yang perlu kita cermati. Karena kalau itu terjadi, ada fraud, itu akan berbahaya bagi Indonesia yang kekurangan dana kesehatan. Sebagai gambaran, tahun ini Kemenkes mendapat potongan ya 5 triliun dari Kemenkes, Kemenq ya, walaupun masih terus dibahas, tapi ini menunjukkan bahwa
untuk kesehatan kita kekurangan dana. Ya. Kemudian Indonesia menghadapi ketidakpastian besarannya pembayaran kesehatan karena tadi berapa batasan untuk pelayanan rujukan tadi? Ini yang tidak ada batasnya. Kalau pelayanan primer, kapitasi itu sudah ada semacam cap-nya ya, setahun tahulah habis 7 triliun. Tapi untuk pelayanan rujukan ini dengan model klaim, kita tidak tahu ada batasnya atau tidak nih. Jadi seperti telepon pasca bayar itu bisa tinggi sekali. Ya. Nah, jika terjadi kenaikan tinggi klaim layanan kesehatan ini ya, yang menarik ya, apakah pemerintah Indonesia mampu untuk melayani JKN? Apakah adil penggunaannya? Apakah tidak ada tindakan fraud? Nah, tentunya hal-hal seperti ini akan mengundang perhatian berbagai lembaga pengawasan dan anti korupsi. Dan inilah yang menjadi satu hal yang perlu kita cermati dalam artian ini supaya jangan sampai rumah sakit besar di Indonesia ini yang mendapat banyak dari JKN itu juga akan diperiksa dan kalau tidak ada hasilnya nggak apa-apa, tapi kalau ada masalah itu nanti jadi pertanyaan ya atau semacam keprihatinan barangkali lebih baik lagi ya. Karena saat ini KPK sendiri sudah mulai masuk ke beberapa rumah sakit. Tapi ini bukan KPK penindakan ya, masih KPK yang divisi pencegahan. Ya. Oke, diskusinya ya, mohon supaya dicermati atau ditanggapi. Setujukah Anda bahwa perubahan pembayaran ke rumah sakit menggunakan model klaim inasi biji dapat memicu fraud? Dan apakah di rumah sakit Anda sudah ada gejala fraud? Silakan Pak Anefi, kalau ada yang mau komentar dulu Pak. Oke, saya Puspita Pak Laksono. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau ini sudah dibicarakan dalam beberapa modul dan juga ada masukan, seberapa cepat nanti para suprasistem akan melakukan tata regulasi ini ya, sebelum kemudian menjadikan masalah yang rasanya sangat tidak pantas untuk pelayanan kesehatan yang sudah diupayakan sedemikian, kemudian harus didekati oleh institusi-institusi pemeriksaan keuangan dan sebagainya. Terima kasih. Ya, ini memang diskusi terakhir dengan KPK minggu lalu di Semarang itu memang menyatakan ada 18 bulan ya untuk pengembangan ini untuk melihat bagaimana jadi fraud tidak ya. Namun mohon dilihat nanti pada bagian kedua kita akan bahas juga dimanapun di dunia kalau ada sistem asuransi kesehatan yang menggunakan model klaim itu selalu ada sistem penindakannya dan mau tidak mau memang polisi terlibat. Nah, ini saya di Amerika Serikat sedang membahas ini banyak hal di Amerika Serikat yang memang dikerjakan oleh kejaksaan, oleh Kemenkesnya Amerika Serikat dan FBI. Mereka serius sekali karena memang di Amerika masalahnya jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Karena banyak juga masuk mafia yang ya bermain di rumah sakit. Itu sampai segitu parahnya. Ya, ini Bu Wita ya. Artinya pertanyaan terakhir adalah seberapa siap kemudian atau seberapa cepat Kementerian Kesehatan atau yang terkait dengan ini akan mengeluarkan tata regulasi sebelum kita semua akhirnya punya masalah. Ya, ini akan secepatnya. Harapannya tahun ini ya. Tahun ini kami juga membantu Kemenkes untuk kegiatan ini sehingga saya ke Amerika Serikat juga untuk dalam rangka ini. Namun yang penting sekarang bagi Bapak Ibu semua di rumah sakit ya harus memahami dulu karena ternyata diskusi selama ini banyak direktur rumah sakit dan juga dokter itu tidak paham mengenai fraud. Bahkan itu dianggap sebagai satu strategi untuk mendapatkan income yang tinggi dari BPJS karena anggapannya tarifnya rendah dan sebagainya. Ini nanti kita bahas juga pada sesi kedua. Begitu. Terima kasih. Yuk, masih.